Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa musollian ala nabiyil mustafa wa ala alihi mustakmilina sarofa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Al-hadis rawahu Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, rahiwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa bifadlihi tanjilu alal barakah. Dalam kesempatan ini kita dapat bermuhawazah dan tatap muka atau secara langsung. Semoga dalam acara ini kita mendapat berkah, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kesempatan ini saya insyaallah akan mencoba membahas ataupun menyampaikan salah satu di antara keutamaan orang-orang yang selalu gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu hidupnya ada dalam Al-Quran, orang-orang yang selalu hidupnya dikelilingi dengan keberkahan Al-Quranul Karim tersebut. Kalau tadi saya menyampaikan salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi samakan, yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradih. Alif lam mim, Allah dan Rasulnya yang mengetahui daripada arti tersebut. Zalikal kitabul la raiba. Zalikan ada dalam satu tafsir dikatakan haza ini apa? Quran. Zalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan lagi, tidak ada kemang-mangan lagi. La raiba fihi, daripada Al-Quran tersebut termasuk isinya yang global. Isinya daripada isi Al-Quran itu buat apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana tadi diucapkan, orang yang selalu dalam hidupnya, kehidupannya dikelilingi dari pangan keberkahan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu secara tidak langsung dia itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam satu kitab Mukhtarul Hadis, kapan orang yang membaca Al-Quran itu maka Allah akan mengutus malaikat, namanya tagomadahu birahmatillah, maka Allah akan meliputi, akan memberikan rahmat kepada orang-orang tersebut yang mana ada dalam satu himpunan atau misalnya satu tempat, satu muzakarah, satu tempat dzikir, satu tempat yang sedang diskusi, yang membahas tentang ilmu agama, tentang isi daripada Al-Quran. Yatsluna kitab Allah wa tadarsun, membaca kitab Allah, mengerti daripada isi-isi kandungnya kitab Allah tersebut, dan juga cuman tidak membaca tetapi mengimplementasikan isi daripada Al-Quran tersebut dalam lini kehidupan sehari-hari. Dengan amaliyahnya dia tidak keluar daripada isi Al-Quran, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, justru dia itu dampingi dengan Al-Quran, dilihat daripada isi Al-Quran tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang seterusnya, keutamaan daripada Al-Quran, subhanallah. Dalam satu ayat misalkan ada seorang keluarga yang mana di satu keluarga tersebut mempunyai satu anak, sehingga anaknya tersebut itu
dia pergi minta izin kepada orang tuanya untuk pergi mencari ilmu, atau istilah bahasa sekarang dia pergi pesantren, ya, yaitu mengaji di satu madrasah, di satu perguruan tinggi, atau di satu tempat di mana dia bisa mencari ilmu, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan hadis Rasul, yang berkaitan dengan inti-intinya daripada Al-Quran tersebut. Al-Kisah, sesudah orang tuanya karena sakit-sakitan banyak ditinggalkan, saat tidak langsung orang tuanya meninggal, dan di waktu dia meninggal itu, subhanallah, terangkan yang bahwa ketemu dengan anaknya atau dengan orang tuanya yang sudah meninggal, apa utamanya? Orang tuanya diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu ditanya, apa itu mahkota? Karena anakmu sebagai orang yang pandai, mahir membaca Al-Quran, dan anakmu itu bisa merasakan daripada isi Al-Quran. Subhanallah, itu keutamaan Al-Quran. Mari kita jaga Al-Quran dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, kita sehari banyak membaca Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran? Bukan berarti kita tidak perlu Al-Quran, ya, ilmu juga, tetapi banyak membaca Al-Qurankah kita, ataupun banyak membuka WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya? Cobalah seimbangkanlah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau orang membaca Al-Quran di pagi hari, maka siangnya dia akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang membaca Al-Quran di sore hari, maka malamnya dia akan mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan turun ketenangan dan dalam dirinya, kedamaian dalam jiwanya, yang itu diharapkan oleh semua orang mukmin dan mukminat muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pada Abu Hurairah mengatakan, bacalah Al-Quran. Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sabil, Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamah. Ya, ya'ti yaumal qiyamah. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Untuk apa? Sapi'an li ashabi. Menjadi syafaat, menjadi suatu pembela, yang mana di hari kiamah nanti, subhanallah, kalau kita baca dalam satu sejarah atau satu kitab, panasan hari kiamat itu dahsyatnya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan daripada azab hari kiamat, dijauhkan daripada siksa hari kiamat. Dan intinya semoga kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai Al-Quran, betul-betul selalu membaca dengan Al-Quran, selalu hidupnya tidak jauh daripada Al-Quran. Pergi kemana? Baca Al-Quran. Waktu senggang baca Al-Quran. Kenapa? Yang tadi, Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk hidupnya. Insya Allah, kalau orang selalu hidupnya di manajemen dengan Al-Quran, selalu dalam lini kehidupannya dia tidak keluar daripada Al-Quran, insya Allah orang tersebut akan mendapat ketenangan, sakinatul fi qulubihim, mendapat ketenangan jiwanya, ketenangan dalam kehidupannya, dan kan di keluarganya dia, bahkan di rumahnya juga, sebagaimana Rasul mengatakan, nawir butakum bi qiraatil Quran. Tekan rumah-rumah kalian itu dengan apa? Membaca Al-Quran. Marilah kita budayakan lagi membaca Al-Quran di pagi hari sesudah kita sholat subuh, sebelum kita melangkahkan kaki, semampunya kita. Mau satu ayat, mau dua ayat, ya, ataupun misalnya satu surat, dan semampu kita. Di sore harinya sebelum kita tidur, buka Al-Quran. Bahkan coba di manajemen, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristirahat dalam satu hari, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Coba diusahakan pagi sesudah sholat subuh kita baca Al-Quran, sudah duhur baca Al-Quran semampuan kita. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya dan makna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahumma fiqil abtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.